Bagaimana kalau pada saat itu saya ke Ate, terus dia bilang, kan yang cari suami kamu, bukan saya. Saya pasti malu pada saat itu, apalagi prinsip saya dari dulu, ya suami itu pasti suami saya. Kalau suami saya setia dan tidak melanggar komitmen dengan saya, pasti tidak akan ada keselamatan. 29 sore, Rani pulang kantor sekitar jam 3 atau jam 4. Jadi pada saat dia pulang kan saya tidur di kamarnya mama. Dulu kan Berarti di rumah orang tua ya? Sejak menikah kan saya sudah ikut Randi alat. Jadi pada saat tidur di kamarnya mama, Rani masuk mencas HP di atas dispenser. Jadi dia ke kamar mandi. Saya sudah pernah diselingkuhi kafenya atau pernah dicurani, iseng bisa handphone. Pada saat itu saya periksa di telepon, panggilan masuk keluar tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat SMS tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat WA tidak ada yang mencurigakan, masih blokir masih. Jadi aman lah, saya pikir dia memang pergi bekerja. Nah kafenya mungkin dia tidak tahu kalau di Google Maps itu ada lini masa, namanya lini masa, bisa perjalanan istilahnya sejarahnya. Iya, rute tempat atau tempat persinggahan, pencatatan persinggahan. Jadi bisa. Nah, saya lupa di tanggal berapa tepatnya, tapi yang saya ingat sekali itu di sekitar 27-28 yang seharusnya dia di Semau. Di situ tulisnya Kelapa 5. Nah, Kelapa 5 yang nyangkut di kepala saya tuh adalah lingkungan rumahnya korban, lingkungannya Ate. Jadi pada saat itu, saya pikir ini sudah tidak benar. Dia sudah berbohong. Kalau dia sudah berbohong seperti itu, satu hal lagi pasti selingkuh. Kalau dia sudah bohong pasti selingkuh. Selamat sore Tribuners, hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup ini salah satunya adalah berani untuk berbicara guna menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun itu mengenai diri kita sendiri. Dan dibutuhkan suatu keberanian untuk bisa berbicara tentang kebenaran, bukan kebohongan, apalagi jika berkaitan dengan masalah hukum. Dan hari ini Tribuners, hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, saya Novemileo Novel di podcast poskupang.com. Kami bersama dengan Ira Uwa. Selamat sore kakak. Bersama kakak Ira Uwa selaku istri dari Randi Bajide, tersangka dalam kasus kematian ibu dan anak Astrid dan Raya yang beberapa waktu lalu. Terima kasih sekali Kak Ira sudah bisa ngobrol dengan kami ya. Kak Ira, lama nih kami juga Poskupang selama ini mencari kakak nih, kapan nih bisa diajak ngobrol dengan kita Poskupang terkait dengan kasus kematian Astrid dan lain ini ya Kakak Ira ya. Tapi sekarang kenapa nih setelah lama kita menunggu baru Kakak Ira hari ini mau bisa berbicara speak up tentang kasus yang melibatkan suami Kakak Ira Rani dalam kasus kematian Astrid. Apa nih yang membuat Kakak Ira mau berbicara? Yang pertama yang dapat saya sampaikan adalah kasus ini bukan hanya kasus suami saya, tapi kasus ini permasalahan dan pukulan yang sangat berat untuk keluarga suami saya, keluarga saya. Ini pukulan yang berat untuk kami semua. Jujur saya dan keluarga suami saya bingung cerita ini bagaimana, awal mulanya seperti apa, kami tidak tahu. Pada saat yang sama saya dituduh, keluarga saya dituduh. Kami merasa ini pergumulan keluarga kami, pergumulan saya dan suami, rumah tangga kami, pergumulan keluarga kami. Jadi kami mempercayakan kepada APH yang bekerja
secara profesional nantinya untuk mengungkap kasus ini. Jadi kami keluarga memutuskan untuk diam karena kita mau menjelaskan hal kepada siapapun di luar sana yang tidak berpihak kepada kita, itu sama halnya dengan akan dijadikan pembenaran begitu. Kami akan dijadikan alasan untuk pembenaran saja. Jadi kami tetap diam dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada pihak dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kami percaya bahwa Tuhan tidak berkenan, kemanapun yang akan terjadi adalah kemauan dan atas izin Tuhan. Tapi pasti ini berat ya, Ira ya. Bisa dong diceritain juga pada kita semuanya dengan sakit ya kayak dia. Bagaimana selama ini Ira? Justru kakak kalau ditanya mengenai hubungan saya dan Randi, saya sampai saat ini berpikir bahwa Randi adalah lepas dari kasus ini, lepas dari masalah ini, dia adalah suami yang baik selama ini, suami yang menyayangi saya dan menyayangi anak kami. Jadi kami berumah tangga selayaknya orang-orang di luar sana berumah tangga. Saya tahu yang menyayangi saya, mungkin permasalahan dalam rumah tangga selalu ada, tapi bagaimana dia memperlakukan saya dan anak saya adalah sesuatu yang lain menurut saya. Dia seseorang yang baik dan sekarang pun mungkin dia sedang mempertanggungjawabkan. Ira nikahnya kan kapan? 10 Juni 2017, hampir 5 tahun. Ya. Nah, salah satu alasannya karena kebaikan Kakak Randi ya untuk nikah. Ya. Tapi pasti ada alasan lain nih seorang Ira mau menikah dengan seorang Randi. Ada bisa diingat-ingat dulu. Kalau saya menikah dengan suami saya pada saat itu mutlak karena kami saling menyukai, tidak ada masalah siapapun. Saya menyukai dia, saya menyukai saya. Kemudian saya pada saat itu tidak memiliki orang lain. Pada saat itu juga Randi menurut saya tidak memiliki orang lain, dan kami berdua adalah dua orang yang kosong, dua orang yang saling menyukai dan berencana untuk membangun satu rumah tangga. Itu kami mempunyai mimpi-mimpi bersama. Mimpi-mimpinya. Ya, kami mimpi-mimpinya mempunyai anak. Seperti sekarang saya sudah mempunyai seorang anak yang sangat saya sayangi. Hal-hal seperti itu yang dulunya saya bangun sama dengan Randi. Ya, maaf nih Kakak Ira, kemudian itu pasti impian juga semua keluarga ya, akan mau keluarga dengan baik dan sebagainya, dan pasti kan ada cobaan-cobaan dalam keluarga itu ya. Gimana Kakak Ira menyikapi ini? Kita tahu bahwa di luar sana juga terkait dengan kasus ini ya Kakak Ira ya, tentang perselingkuhan Randi dengan Astrid. Ketika Kakak Ira tahu itu di tahun keberapa sih dalam keluarga itu? Pertama kali saya tahu suami saya berselingkuh itu tepat tahun lalu di Mei 2021. Saat itu saya dikasih tahu oleh sahabat saya, tapi pada saat itu sahabat saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi dia membawa saya kepada saudaranya dia yang kebetulan teman kantor dari AT. Jadi ini Astrid ya. Jadi pada saat itu saya dijemput sahabat saya, kemudian kami pergi menjemput keluarganya dia. Pada saat itu saya diceritakan sepertinya suami saya ada hubungan ini. Saya ditunjukkan pada saat itu foto anak lain. Jadi tapi pada saat itu juga belum terbesit di anak-anak ini. Saya belum percaya karena menemukan bahwa suami saya berselingkuh saja sudah hal yang berat buat saya, apalagi sampai ada anak. Jujur saya masih berpikir bahwa
mungkin bukan, mungkin ini hanya bos. Saya dulu pikirnya seperti itu, tapi ternyata kenyataan lain. Maaf. Setelah mendapati hal seperti itu, apa yang kakak Ira lakukan? Menanyakan ke Pada saat itu teman-teman saya, itu sahabat saya dan saudaranya dia juga tidak mau ikut campur urusan rumah tangga. Bahwa rumah tangga adalah sesuatu hal yang sakral. Kalau misalkan mereka, informasi yang saya dapatkan dari mereka, takutnya mereka terbawa dalam hal ini. Jadi pada saat tidak itu sembunyikan ini, tidak memberitahu kepada keluarga. saya hanya 2 orang yang mendengar hal ini dari mulut saya, hanya bapak dan mama suami saya. Ditanyakan ke kakak anak. Saya tanyakan ke dia, saya ingat itu sempat beberapa hari saya tanyakan. Hari pertama saya tanyakan ke Andi, apakah ada hal yang kamu sembunyikan dari saya, apakah kamu berbuat kesalahan apapun itu. Saya janji saya akan memaafkan kamu kalau misalkan kamu bicara secara jujur dengan saya. Pada saat itu dia bilang tidak. Kamu yakin? Dia bilang saya. Di hari kedua saya tanyakan, apakah kamu selingkuh? Dia bilang, mana mungkin saya selingkuh. Sumpah kalau misalkan kamu tidak mungkin selingkuh. Jadi pada saat itu dia sumpah kesal Quran, dia tidak mungkin selingkuh. Betul ini sumpah. Itu beta punya anak perempuan. Beta tidak mungkin selingkuh. Jadi saya mencoba lagi keesokan harinya. Saya tanyakan ke dia, tapi pada saat itu jujur saya sudah bingung mau menanyakan dengan hal apa supaya dia jujur. Jadi pada saat itu saya bilang ke dia, Andi, saya pakai aplikasi kopi SMS. Saya tahu kamu SMS ke siapa, saya tahu. Kamu terima SMS ke siapa, saya tahu. 2 hari saya tanyakan kamu tidak jujur. Sekarang jujur. Jadi pada saat itu dia jujur. Dia jujur ke saya. Dan dia berselingkuh. Tapi pada saat itu saya meminta dia untuk, saya menanyakan ke dia bagaimana maunya sekarang. Ini kan ceritanya sudah begini. Kalau memang benar seperti yang diceritakan oleh teman-teman kamu atau kamu cerita, apakah benar kalau misalkan kamu lebih memilih dengan istri, silahkan saya pilih. Saya Kasih pilihan itu ya. saya menawarkan ke dia, terus dia begini kan, kita perempuan, saya muda, saya dari sekolah, saya berpikir bahwa laki-laki kalau misalnya tidak memilih saya, kita juga wajib untuk mempertahankan hal itu. Jadi pada saat itu saya menawarkan kepada suami, kalau kamu tidak memilih saya, silakan saya. Silakan, tidak apa-apa. Berat bagaimanapun akan saya tanggung, tapi saya tidak mau hidup dengan orang yang tidak memilih saya. Pada saat itu saya menawarkan seperti itu. Dan apa jawabannya? Pada saat itu dia bilang, saya menikah dengan kamu karena saya mencintai kamu. Saya mencintai kamu dan sekarang
saya dicintai keluarga kesini, saya mau pegang kamu, saya minta maaf. Jadi mungkin kakak tahu kalau selingkuhan seperti ini sering ada. Jadi saya pikir ini cobaan kuat atau tidak dalam rumah tangga. Pertimbangannya mungkin perempuan-perempuan yang sudah menikah juga tahu pertimbangan keluarga besar. Kenapa saya memaafkan dia? Untuk anak. Iya, untuk anak. Kemudian dengan kakak ini berjanji bahwa akan lebih memilih keluarga kecil. Apakah kakak itu juga meminta kakak ini untuk menyelesaikan Pada saat itu saya bilang, oke, kalau misalkan kamu lebih memilih saya, silakan bicarakan baik-baik. Kasih tahu ke Astrid kalau kamu memilih rumah tangga. Setelah itu Rani bilang saya sudah bilang kami sepakat untuk tidak saling cari lagi. Jadi saya bilang oke, kamu itu blokir dia punya nomor, jangan pernah ketemu lagi, jangan pernah bercari lagi. Itu sampai apakah kakak Ira juga pernah ingin bertemu dengan Astrid untuk minta klarifikasi atau mungkin untuk menyelesaikan persoalan? pada saat itu saya sering berkomunikasi dengan sahabat Astrid. Ada beberapa sahabat. Saya pernah ditanya seperti itu, tapi kembali lagi ke prinsip saya bahwa perselingkuhan dilakukan atas seizin suami saya, atas sepengetahuan suami saya dan atas kemauan suami saya. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain dalam rumah tangga ini. Yang berjanji kepada saya dalam rumah tangga ini adalah suami saya. Jadi ketika dia berbuat curang di belakang saya adalah mutlak kesalahannya dia. Saya sampai tidak sanggup untuk mencari kesalahan orang lain, atau saya tidak pernah bertemu dengan mereka sampai kejadian ini. Saya tidak, dia mencari saya juga, korban yang pernah mencari saya, dia yang duluan cari saya tidak pernah. Apalagi mengenai anaknya yang masih kecil, saya tidak pernah menyesal. Kak Ira waktu mendengar pengakuan kakak ini bahwa dia membenarkan selingkuhnya, bagaimana rasa yang ada di kakak? Bagaimana sudah? Saya berhubungan dengan Rani. Saya percaya untuk menikah 4 tahun pada saat kejadian 10 tahun kita sama-sama. Mungkin ada yang lain LDR atau yang lain bagaimana, tapi saya dan Rani intens. Kami setiap hari bertemu, setiap hari berkomunikasi secara baik, mengetahui latar belakang seluruhnya. Jadi saya temennya. Kemudian hari-hari selanjutnya bagaimana hubungan dengan Rani setelah mengetahui perselingkuhannya itu? Kemudian ada yang bilang kemudian bercampur. Kalau yang hilang bisa saya jelaskan sini kepercayaan. Mungkin kakak ini tahu yang paling susah kita dapatkan dalam hidup. Saya dibentuknya bertahun-tahun, tapi hilangnya. Jadi mau percaya apapun berat. Saya tipe orang yang sekalinya saya percaya, apalagi dalam hal ini dengan Rani, saya percayanya 100%. Pada apa yang membuat kakak Ira memberi kepercayaan kembali kepada alasannya? Saya tidak percaya kembali 1000% dengan Rani. Saya pada saat dia sudah berjanji untuk tidak bertemu, untuk memblokir pun, di tanggal 29 Agustus saya kembali menuduh dia. Ada di 23 September sesuai keterangan saya di BP, saya bertengkar dengan dia. Jadi namanya
mungkin Kak Femi bisa merasakannya. Ya rasa sekarang sekalinya kepercayaan itu hilang, kita perempuan sekali dicurangi pasti tidak bisa kembali lagi 100% seperti itu. Kemudian apa yang Ira lakukan untuk kembali mengutuhkan rumah tangga setelah pasangan Randi dengan dia bisa? Alasan yang paling besar, saya menerima coba. Dan kakak Ira yakin bahwa ini satu waktu dia akan bisa membuat diri Saya bisa apa-apa dulu. Saya lebih percaya dan saya betul mempercayai suami. Kalau misalkan dia mau memblokir, dia mau apa untuk kejadian ini akan terjadi atau apa, saya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa seseorang kalau tetap berbuat curang pasti akan ketipu. Tapi di luar sana kita tahu bersama bahwa kemudian tudingan juga mengarah ke kakak Ira ya sebagai minta maaf sebagai pelaku atas kasus kematian Astrid dan lain ini bagaimana kakak Ira menyikapi hal itu? Kalau awalnya sebelum saya ditetapkan sekarang ini, awalnya saya berpikir kalau soal kasus saya tidak takut, Kak. Karena menurut saya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tidur, saya tidak berbuat, saya tidak terlibat, saya tidak menyuruh atau saya tidak melakukan hal apapun. Hal ini terjadi di belakang saya. Jadi mau bicara seperti apapun, suatu saat orang-orang akan tahu kebenarannya. Tapi kan tudingan ini bukan hanya mengenai kasus, tapi sudah lebih ke fisik saya atau apa saya. Namanya saya bisa apa, fisik ini kan ciptaan Tuhan, lebih dan kurang Tuhan yang atur, saya hanya bisa menerima. Tapi justru di luar sana saya lihatnya bukan kasus yang dibahas, tapi bulian kepada saya, bulian kepada keluarga. Jadi pada saat itu saya dan keluarga hanya memutuskan untuk terkait dengan kasus yang melibatkan Randy ini kan terjadinya sekitar tanggal Agustus 2 akhir bulan kan tanggal 26 atau 27. Kita bisa ceritakan pada saat tanggal itu tuh gimana sih aktivitasnya Randy? Ya, Femi, saya jelaskan di sini bahwa yang bisa saya kasih tahu adalah mengenai saya, posisi saya pada saat itu dan apa yang saya ingat. Di tanggal 26 Agustus 2021 itu, kalau tidak salah ada event apa, Randi meminta izin kepada saya untuk ke Semau 27 Agustus. Dia minta izin ke saya 26 Agustus untuk kegiatan di Semau 27 Agustus. Dia akan balik ke Kupang tanggal 28 Agustus. Saya kami tidak perempuan yang mendukung 100% suami dalam bekerja. Saya tidak pernah mau tahu urusannya dalam bekerja itu adalah pergumulannya suami dengan pekerjaan. Jadi saya mengiyakan. Di tanggal 27 saya tahu suami entah dia pergi ke Semau, entah dia pergi jam berapa, yang saya tahu dia izin ke saya di Semau. Kalau saya 27 sore saya ke Siloam. Pada saat itu saya ada jadwal kontrol, saya ke Siloam. Pulangnya saya dengan adik saya masih sempat belanja toko baju. Itu 27 Agustus, pulangnya saya tidur di toko. 28 Agustus saya kebetulan kami piket. Saya piket di hari itu. Saya piket sampai siang di sekolah, di sekolah. Jadi saya piket di sekolah, pulangnya saya lanjut mengerjakan. Saya kan guru kalian, jadi pada saat itu mau tahun awalan pembelajaran baru, tahun ajaran. Jadi kami guru itu harus mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi saya dari tiket saya ke kosnya teman di Kayu Putih untuk mengerjakan perangkat pembelajaran dengan teman. Itu sebaliknya sekitar sudah 28 ini.
Dan kafe ini saya punya bukti GPS-nya ada misalnya. Kemudian Kak Randi pulangnya 28 malam, iya, sampai duluan Kak Ira. saya sore. Kemudian kafe itu waktu awal rangkaian tanggal-tanggal itu tuh. Gimana perasaan Kakak Ira sebagai seorang istri ketika Randy beberapa hari tidak ada, kan pasti ada rasa bagaimana atau rasa tidak tersewa ini jangan sampai Randy kemana, ada tidak rasa? Tidak, Kak Feni. Kalau misalkan di tanggal 27 saya pure tahunya dia sedang bekerja. 28 dia jemput Kak Feni mungkin kan kita punya anak, jadi anak itu titip ke mama di Nekolan. Jadi selainnya rumah tangga lain yang menitipkan anak ke orang tua, Kalau biasa anaknya dititip orang tua. iya, pulang kantor baru pulang ke rumah sendiri. Pada saat itu Randy jemput saya ke rumah, Randy jemput sampainya di Alak itu sudah langsung istirahat karena sudah tengah malam gitu. Di tanggal 29 Ada yang aneh tidak? Pulang malam. tidak sudah ya, karena memang seperti itu biasanya di pulang kantor dia jemput saya. Kalau misalkan anak masih bangun mau pulang ya anak ikut. Kalau misalkan pada saat pulang anak sudah tidur ya saya saja, atau mungkin pada saat dia sampai di rumah saya sudah tidur ya dia saja yang pulang. Tidur malamnya biasa. Di tanggal 29 dia bilang masih ada urusan di kantor, jadi saya yang dikantor ke kantor Dengan mobil. dengan mobil. Jadi pada saat antar ke kantor saya pulang ke anak di Nekolan, saya sama-sama dengan anak. 29 sore Rani pulang kantor sekitar jam 3 atau jam 4. Jadi pada saat dia pulang kan saya tidur di kamarnya mama. Dulu kan Biasanya di rumah orang tua ya. sejak menikah kan saya sudah ikut Randi gitu. Jadi pada saat tidur di kamarnya mama, Randi masuk mencas HP di atas dispenser. Jadi dia ke kamar mandi. Nah, namanya saya sudah pernah diselingkuhi atau pernah disuruh iseng di handphone. Pada saat itu saya bisa di telepon, panggilan masuk dulu tidak ada yang saya lihat SMS tidak ada yang mencurigakan, saya lihat WA tidak ada yang mencurigakan, masih blocking masih. Jadi aman lah, saya pikir oh dia memang pergi bekerja. Nah kemudian mungkin dia tidak tahu kalau di Google Maps itu ada lini masa, namanya lini masa, bisa Jalanan apa istilahnya sejarahnya. iya rute tempat atau tempat persinggahan, pencatatan persinggahan. Jadi bisa periksa. Nah saya lupa di tanggal berapa tepatnya, tapi yang saya ingat sekali itu di sekitar 27-28 yang seharusnya dia di Semau. Di situ tulisnya Kelapa Lima. Nah Kelapa Lima yang nyangkut di kepala saya tuh adalah lingkungan rumahnya korban, lingkungannya Ate. Jadi pada saat itu wah saya pikir ini sudah tidak benar. Jadi dia sudah berbohong. Kalau dia sudah berbohong seperti itu, Bohong lagi ya. satu hal lagi pasti selingkuh. Kalau dia sudah bohong pasti selingkuh. Jadi pada saat itu saya langsung keluar dari kamar, dia juga baru keluar dari kamar mandi. Saya langsung ajak dia ke kamarnya Adi. Jadi pada saat itu saya bilang, Andi, kenapa bisa kamu bilang kamu ke Semau, tapi Google Maps bilang ada di Kelapa Lima. Jadi pada saat itu dia mencoba meyakinkan dengan saya ini suami kamu. Kenapa tidak percaya saya? Kenapa percaya aplikasi bodoh seperti itu? Aplikasi itu kan bisa salah. Jadi pada saat itu saya bilang, kan di Google Maps tidak pernah salah. Kamu itu yang pasti tipu. Kamu selingkuh. Buktinya di Kelapa Lima. Kamu ke dia kan? Kamu selingkuh dengan dia kan? Jadi pada saat saya mengatakan itu, Randi marah. Saya bilang, cukup. Saya sudah memaafkan kamu. Kalau sekarang kamu selingkuh lagi, berarti sudah saatnya keluarga harus tahu perbuatan kamu. Saya tidak bisa diperlakukan seperti ini, Randi. Saya harus kasih tahu ke keluarga. Jadi pada saat itu Randi bilang, saya capek, saya tidak mau bertengkar
cukup kamu tuduh saya, mau buat apa sekarang itu urusan kamu. Kamu mau kasih tahu keluarga kamu itu hak kamu mau bilang apa ke keluarga besar kamu, saya jalan di sini. 29. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk menahan Randi membicarakan, biasanya kan dibicarakan secara baik-baik, tidak ada yang benar atau apa, tapi pada saat itu dia tetap berusaha untuk berjalan, dia marah. Saya awalnya berpikir dia tipu, jadi ngapain dia jalan, tapi pada saat yang sama ini saya juga pikir belum tentu dia di kelapa ini juga selingkuh, dan saya masih berpikir positif. Jadi saya mau dengar dari dia kenapa dia di kelapa 5. Jadi saya ikut ke dia, jadi saya ikut mengikuti dia. Jadi saya pada saat itu berpikir bahwa Rani pasti ke rumah kami di Alak, dia cuma jalan dengan celana dan baju rumah, kemudian tidak memakai helm. Jadi saya ambil mobil langsung mengikuti lewat jalur belakang ke Alak. Pada saat saya sampai di Alak itu tidak ada Rani. Saya mencoba telepon, saya mencoba SMS, handphonenya sudah dimatikan. WA centang 1. Jadi pada saat itu saya putar-putar lagi, saya putar cari-cari lagi sampai malam, tetap sama, tidak ada. Saya telepon ke temannya bilang tidak sama-sama. Iya, handphonenya tidak diaktifkan pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk mencari sahabat saya, saya minta tolong, coba kamu cek ke kantornya dia, karena sekarang posisi saya di Alak, tidak mungkin saya ke kantornya dia lagi, kejauhan, minta tolong kamu cek. Pada saat itu dia bilang tidak ada, ya katanya security dia sudah balik ya sore. Dia bilang oh iya berarti itu dia sudah pulang, berarti dia tidak ada di situ, kamu kesini saja, saya sendiri bantu saya cari. Sudah jam berapa? Itu baru sekitar jam 7. Jadi pada saat itu saya tetap mencari dengan sahabat saya. Saya usaha telepon, sahabat saya menemani saya di situ. Kemudian sahabat saya bilang itu sudah mau jam 9, sudah sekitar jam 9. Jadi saya hanya takut Randi ini kan tidak pernah untuk mematikan handphone atau tidak menjawab, tidak. Selama bertahun-tahun saya walaupun bertengkar tidak bisa Randi itu yang tidak begitu, tidak lagi. Apa kekhawatiran saat itu? Saya jujur, saya takutnya dia mungkin menyakiti dirinya sendiri atau bagaimana. Saya hanya berpikirnya seperti itu. Saya takut, sedangkan saya menuduhnya juga tanpa bukti. Jadi saya takut. Jadi pada saat jam 9 itu sudah cukup larut lah. Menurut teman saya kan ini usaha kita sudah mentok. Saya sudah mencoba mencari teman dia, saya sudah coba menelpon HP tidak aktif, saya sudah mencari berputar-putar tidak dapat. Jadi teman saya bilang ini sudah malam, kamu pulang saja. Randi itu laki-laki besar, laki-laki dewasa, tidak mungkin dia berpikiran hal-hal yang buruk, pasti nanti dia pulang. Jadi kamu pulang saja supaya dengan orang tua tidak enak juga kan, kita sendiri di sana. Orang tahu tidak pertengkaran itu saat itu? Pada saat itu orang tua tahu bertengkar tapi tidak tahu karena apa. Jadi saya kan pada saat dia jalan saya sempat berteriak begitu, mama gitu. Tapi pada saat mama saya datang, namanya mama juga tidak tahu selama ini ada kejadian seperti ini. Jadi mungkin namanya rumah tangga muda atau apa, sudah biasa atau bagaimana, mungkin pemikiran seperti itu. Mama juga tidak mau mencampuri. Jadi saya juga berpikir oh masuk akal. Mau sampai kapan saya menunggu di sini? Mau sampai kapan saya meminta teman saya untuk menunggu bersama saya? Jadi saya pikir oke, kalau begitu bagaimana sekarang? Sudah kamu pulang, saya antar kamu pulang. Mobil biar ditinggalkan di alam. Jadi pada saat itu saya ikut dengan mobil sahabat saya. Di jalan saya ingat waktu itu katanya di jalur baru di belakang gitu ini. Mau sampai ke Wanino, tiba-tiba notifikasi masuk ke HP saya, notifikasi SMS terkirim. Jadi pada saat itu yang bisa saya bayangkan adalah suami sudah mengaktifkan
handphone, atau kalau tidak sudah membaca SMS saya itu udah jam berapa, itu sekitar jam 9. Jadi saya langsung bilang, oh ini Randi handphonenya sudah aktif, tunggu saya telepon dulu. Jadi pada saat saya telepon Randi menangis, Randi bilang, ini kamu menuduh saya untuk berselingkuh, sedangkan saya tidak pergi berselingkuh. Saya tidak mau pulang. Awalnya Randi belum mau pulang, tapi pada saat itu saya pikir, oh kalau begitu kamu janji dulu dengan saya Randi, kamu janji terlebih dahulu kamu tidak akan membuka blokir kepada korban, kamu tidak akan pernah mendampingi korban lagi, atau kamu tidak pernah bertemu lagi dengan korban. Kalau kamu sudah janji seperti itu, saya juga berjanji kalau saya tidak akan mencurigai kamu lagi, saya tidak akan mempermasalahkan ini lagi kalau kecuali saya mendapatkan bukti yang jelas. Jadi pada saat itu Randi bilang, tidak ya, saya tidak akan mungkin berbuat seperti itu. Saya bilang oke, pulang ke rumahnya kita di alam. Jadi pada saat itu saya langsung bilang ke sahabat saya, ini balik, saya mau tunggu dia di alam, cepat balik supaya Randi kan pada saat itu tidak tahu ada teman saya, tidak tahu mungkin sendiri. Iya, saya takut dia pikir saya membicarakan hal tentang dia lagi dari rumah dengan temannya. Saya bilang usahakan sampai duluan sebelum Randi. Jadi pada saat itu saya memang sampai duluan. Pada saat Randi sampai dengan motor, Sebentar. tidak terlalu lama Kak. Ya, jadi saya menunggunya seperti ini di dalam ruang tamu. Dia datang, saya hanya bisa tanya di mana. Berapa lama menunggu? Tidak terlalu lama. Sebentar ya, menggunakan waktu itu untuk berdoa. Belum, saya tidak terlalu lama sampai saya sudah dengar bunyi motor. Saya takut dia bisa sampai kapan saja atau apa. Saya menunggunya di ruang tamu. Jadi saya tanya ke dia, kamu dari mana? Jadi pada saat itu dia bilang, saya dari jauh. Jadi ini saya sudah berjanji tidak akan ada pembicaraan lagi. Cukup hari ini sama-sama. Saya sudah lelah mencari, dia juga mungkin sudah lelah saya menunggu. Jadi kita istirahat ya. Jadi kita istirahat. Jadi Kakak Ira lihat dia bagaimana kondisi fisiknya? ya, kalau untuk lesu iya, kalut iya, tapi pada saat itu kakak ini saya berpikir bahwa Randi ini sudah berjanji bahwa dia tidak akan selingkuh, dan saya yang pada saat itu menuduh dia selingkuh Kak. Mungkin ini stresnya dia begitu. Saya betul-betul tidak ada pikiran lain. Mungkin saya justru menyalahkan diri saya pada saat itu. Kok bisa? Sudahlah ya, belum tentu juga dia selingkuh. Kan belum dengar dari mana-mana, belum ada bukti. Ini kan hanya Google Maps yang bilang di Kelapa Lima, bisa jadi dia bekerja memang atau apa. Ya sudah, kami langsung istirahat. Kak Ira tadi bilang bahwa Kakak Randi sempat menangis. Iya. Apakah Randi memang sering menangis atau apa saat itu? Kalau misalkan bertengkar atau apa sepertinya tidak terlalu yang selain lihat pria-pria. Dia menangis, saya ingat waktu dia menceritakan tentang dia mengakui tentang kesulitan dia kemudian pada saat itu. Iya. Dalam bertengkar itu Kakak Ira apa tidak ada bahasa-bahasa yang menekan Ira ketika bertengkar dengan Randi? Seperti Seperti maksudnya makian mungkin atau apa ketika dalam pertengkaran mungkin dipukul atau apa? kalau Randi ke Febri, Randi tidak pernah kasar. Ini sepengetahuan saya tidak tahu, mungkin orang lain ya, orang lain berpikir apa tentang Randi, saya tidak tahu. Pada saat itu jujur kan upaya saya sebagai istri juga sudah saya lakukan. Mungkin Kak Femi sudah dengar atau apa. Pada saat itu saya sempat saya sudah pernah mengusahakan atau mencari berbagai upaya. Mungkin salah satunya Kak Femi tahu, saya men-inbox kakak korban. Terus pada saat itu saya inbox ke kakaknya korban pun atas suruhan dan sepengetahuan Santi, kami berpikir
karena saya Harus tahu ya, diinformasikan keluarga harus semua. begini Kak Femi, tetap hal ini saya dapatkan informasi dari Santi dan teman-temannya kalau keluarganya dia, keluarganya korban itu tahu mengenai saya. Oh, tahu istrinya Randy ini kerja, adiknya Ira ini kerja dengan Randy ini pakai mobil apa. Jadi hal-hal seperti itu sudah diketahui keluarga. Jadi menurut Santi, ingat aku ini tidak orang tua penari, dia takut dengan kakaknya dia. Jadi saya percaya tapi karena saya juga punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya tipe orang yang tidak mau dicampur sama saya, urusan rumah tangga saya, apalagi urusan pribadi saya tidak. Tapi saya beranggapan kalau seorang kakak laki-laki pasti mau menasehati adiknya sendiri supaya jangan berhubungan dengan semua orang. Jadi pada saat itu saya dengan Santi mencari bagaimana caranya untuk berkomunikasi. Dan ketika inbox ada balasannya. Iya, pada saat inbox kan kami belum sempat dapat nomor handphone, jadi pada saat mencari lewat media sosial, ketemunya lewat Facebook. Jadi pada saat itu seperti yang diberitakan di luar, saya memperkenalkan diri kepada rekannya korban, tapi pada saat itu Mungkin tidak ada ancaman kalau ancamannya saya masih mempunyai keseluruhan dari inbox saya dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu bagaimana yang ada sebagai ancaman atau apa. Tapi pada saat saya menginbox itu, menurut saya katanya kalau Kakak Z itu sepertinya mungkin belum tahu, karena kan bukan seperti yang diceritakan Santi kalau semua sudah tahu. Saya tidak tahu yang mana yang benar, tapi pada saat saya kasih tahu itu kakaknya korban bilang, kamu tahu sejauh mana hubungannya ini sudah sampai sejauh apa, dampak dan resiko akan sangat besar kalau kamu tahu. Jadi pada saat itu kan saya hanya bisa berpikir bahwa dampak dan resiko itu mengenai rumah tangga, ini kan rumah tangga saya Kak Femi. Jadi saya hanya bisa bilang iya Pak, sebelum dampak dan resiko itu semakin besar, saya bisa minta tolong ke kakak untuk menasihati karena saya tidak tahu harus menasihati seperti apa. Saya kalau misalkan pada saat itu kan kakaknya korban mungkin sedang ada urusan lain atau bagaimana, bilang sudah nanti saya lanjut. Jadi saya hanya kasih nomor kakak, saya permintaannya hanya satu. Kalau misalkan di kemudian hari terbukti Andi masih menjaga, kakak kasih tahu saja ke saya janji saya akan memakai Andi. Tapi tolong tugas kakak, kalau tugas saya terhadap Andi, tugas kakak saya mohon untuk menasihati. Tapi Kak Ira tidak berusaha untuk mencari hasilnya. Kak Bibi bayangkan, ini menurut saya bagaimana kalau pada saat itu saya ke Ate terus dia bilang kan yang cari suami kamu bukan saya pasti malu pada saat itu, apalagi prinsip saya dari dulu ya salah itu pasti suami saya. Kalau suami saya setia dan tidak melanggar komitmen dengan saya, pasti tidak akan ada kesalahan. Kak Ira kemudian setelah Kak Ira tahu ada peristiwa kematian ini bagaimana melibatkan kakak? Melibatkan Randy, saya belum bisa omong ke situ Kak Femi, cuma saya bisa ceritakan pada saat ini kan pertemuan kan di sekitar akhir Oktober kalau tidak salah, tapi saya dengarnya itu di November. Jadi pada saat itu berita di medsos itu sudah banyak. Jadi berita di medsos ini seperti yang saya ingat bilangnya begini Kak Femi, ini diperkirakan adalah mantan pacar yang merupakan mempunyai hubungan begitu. Itu yang dikatakan di luar di medsos. Jadi pada saat itu kan di luar itu sudah heboh mengenai korban atau apa, walaupun belum pasti kalau ini adalah Astrid anak Wael, tapi kan sudah heboh. Jadi
pada saat itu saya bertanya ke Randi, ini pernah buka blokir, pernah berhubungan dengan AT? Dia bilang tidak, saya tidak pernah berhubungan dengan AT, saya tidak pernah buka blokir. Jadi pada saat itu saya bilang, tapi Bayu kenal kan? Pada saat di media sosial itu kan dijemputnya di pos temannya dan nama Bayu. Dia saya, kalau Bayu kenal, dia bilang iya, Bayu teman sekolah. Posnya tahu, tidak, betulan kamu tidak bertemu. Iya. Jadi Kak Femi, saya menganggap bahwa kalau dia tidak menjemput, kalau apa pasti dia tidak ada di dalam ini. Mungkin itu hanya sekedar sip atau apa gitu. Artinya bahwa Kakak Ira percaya ya saat itu ya bahwa Randi tidak melakukannya ya. Pada saat itu saya percaya. Dan kemudian bagaimana ketika kemudian Kakak Randi ditetapkan jadi tersangka, bagaimana? Pada saat Randi ditetapkan sebagai tersangka, Randi tidak bersama saya. Jadi dia mengakunya itu di Polda kepada pihak keluarga, kepada saya, dan sempat beberapa kali pemeriksaan. Awalnya itu dia kan belum bicara. Jadi saya tetap berpendapat setelah saya diyakinkan oleh Randi dia tidak ada terlibat atau apa, bukan dia yang buat. Saya percaya bahwa suami saya tidak melakukan itu. Kemudian pada saat dia mengaku, terus dengan ditemukannya bukti-bukti oleh kepolisian, saya bisa apa? Tapi saya tahu bahwa ini mungkin pertanggungjawaban dia. Masih sering melihat makanan? Tidak sering. Saya pernah mengikuti orang tua Randi untuk mengantarkan makanan, tapi makanan itu hanya bisa diantarkan, ada jamnya, jadi tidak bisa bertemu dengan Randi. Terakhir ketemu kapan? Itu di Polda atau di Kalau sudah? bertemu yang bagaimana? Maksudnya bertemu antar makanan itu ketemu tidak? Tidak bisa. Jadi ada jam untuk antar makanan, kalau tidak salah di bawah jam 5. Jadi harus di atas jam 5 tidak bisa. Jadi saya pada saat itu saya ikut antar makanan, tapi tidak bisa minum. Tapi artinya bahwa Kakak Randi sudah mengakui ya bahwa Kakak Randi yang memang terlibat dalam kasus kematian dan ini. Kan hal yang sama yang diberitakan seperti ini kan Lapor langsung ke Kakak Ira sudah dilakukan dengan saya meninggalkan. Saya sampai saya terakhir komunikasi dengan Randi itu, Randi masih terus meyakinkan saya bahwa tidak, bukan dia. Masa dia bisa melakukan tindakan seperti ini, hal yang tidak mungkin. Jadi dengan saya yang tahu dia selama ini bagaimana Kak Femi, namanya suami saya, kalau bukan saya yang percaya dia siapa? Jadi Artinya Kakak Ira juga percaya dengan Randi ya? Saya percaya pada saat dia bicara, pada akhirnya pun saya percaya. Saya bisa apa? Menunggu proses hukum kan tanggal 11 ini beberapa hari lagi sudah mulai proses persidangannya Kakak Ira ya, Sidang menunggu ya persidangannya lagi. Menunggu itu apa yang Kakak Ira lakukan setiap hari? Ada doa-doa yang dipanjatkan? Jadi di rumah kan saya Muslim ya. Keluarga saya semuanya Kristen, jadi kami selalu berdoa. Nanti mungkin ada pergumulan keluarga untuk berdoa atau mencari dukungan doa, karena jujur Kak Femi, tidak ada hal lagi yang bisa saya lakukan sekarang kecuali Tuhan yang bekerja. Kemudian belum lama ini juga penetapan Kakak Ira sebagai tersangka bagaimana? Oke, pada awalnya saya Di KPK itu di tanggal 24, kalau bisa cerita sedikit. Jadi pada saat 24 April itu saya baca media bahwa sudah dipastikan akan tersangka, sudah dipastikan. Saya berpikir, oh mungkin bukan saya, kan saya tidak buat. Di tanggal 25 itu saya ada pemeriksaan sore hari di Polda sebagai saksi kan. Nah 25 siang itu kan pelimpahan ke pengadilan, pendaftaran dakwaan dan sebagainya. Nama saya kan keluar bersama-sama dengan suami melakukan tindakan ini begitu. Itu kata-kata yang saya baca
di Tapi dakwaan. Kakak Ira menyikapi itu dan Awalnya saya tanya, ini berdasarkan pemeriksaan yang mana? Begitu, selama ini kan tidak seperti ini. Terus tapi saya tetap kooperatif tadi kata atas pertimbangan dari teman-teman, pihak atau segala macam. Kamu tidak salah lagi, kamu dipanggilnya sebagai saksi. Jadi yang menetapkan tersangka itu kan polisi, kewenangannya polisi, bukan berita-berita di luar. Jadi saya tetap diperiksa sementara nama saya sudah ada di dalam dakwaan. Saya tetap kooperatif, saya periksa. Nah, pada tanggal 26 itu saya menerima surat panggilan sebagai tersangka. 27 baru rilis resmi dari kepolisian bahwa saya sudah ditetapkan menjadi tersangka inisial. Jadi awalnya saya berpikir ke Feni, kok bisa ya saya masih dipanggil sebagai saksi, tapi nama saya sudah ada di dakwaan. Bukannya kalau misalkan sudah ada di dakwaan, tulisannya kan begini ke Feni kalau tidak salah, dalam berkas perkara. Jadi saya pikir, oh ini bukan kewenangan saya, jadi mungkin saya yang tidak tahu bagaimana cara prosedurnya bagaimana. Tapi Ira menyikapi itu bagaimana? Tetap mengikuti prosedur. Saya tetap kooperatif. Pada sore harinya saya tetap menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Karena saya hanya kuat dengan satu hal, Kak, saya tidak mau. Saya akan diperiksa berapa kali pun, saya akan tetap bersama. Karena saya tidak mau. Kak Ira, artinya kan seperti tadi saya bilang beberapa hari lagi proses sidang, kemudian ini kita tidak berandai-andai. Tapi kalau misalnya kemudian nanti Rani terbukti melakukan hal itu, bagaimana? Maksudnya Kak Ira terhadap Rani? Kalau nantinya saya akan tahu, Kak, bagaimana ke depannya. Nanti dia Proses hukumnya. proses Tapi apakah kemudian Kakak Ira tetap akan menerima Rani? Jujur ke Feni, saya tidak memikirkan hal-hal pribadi tentang saya. Hal ini adalah hal yang pergumulan bersama. Saat ini saya lebih memfokuskan untuk mungkin menenangkan diri saya, menerangkan kepada anak saya bahwa Bapak ini pergi dalam waktu mungkin cukup lama atau bagaimana. Saya belum memikirkan hal-hal seperti bagaimana perasaan saya sebagai wanita atau apa, tidak, bagaimana kemauannya. Sekarang anak udah umur berapa Kakak? 4 sudah bisa bicara berarti? Sudah. Kalau dia tanya papanya di mana Kak Ira? Kerja. Kamu video call mungkin Kakak Randi dengan anak. Kan kalau tahanan tidak bisa. Apa yang Ira selalu bicarakan kepada anak ketika malam atau bermain sama sosok Rani? Saya tidak pernah menceritakan dia. Kalau dia bertanya tetap bilang bekerja. Anak saya kebetulan sangat pintar. Dia mengerti bahwa pada saat orang tuanya bekerja ya untuk dia. Jadi saya sudah bilang kerja. Hal-hal lain dia mungkin saya dan keluarga yang mungkin mengalihkan perhatiannya dia atau apanya dia seperti itu. Mungkin ada hal yang akan Kak Ira sampaikan kepada keluarga Kakak Astri dan keluarga. Saya mungkin tidak punya apa, tapi untuk peristiwa ini kami dari keluarga hati. Tapi untuk kemudian itu saya minta maaf, Pak, saya tidak mengetahui banyak hal untuk saya terangkan kepada keluarga atau masyarakat lain yang mungkin saya tidak. Kalau masyarakat di luar sana sering dengan pendapatnya sendiri menulis sesuatu di medsos terkait kasus ini. Yang membuli ya. Kalau yang membuli itu kan segala hal yang menjadi bahan bulian adalah hasil gorengan mereka sendiri, kan. Menurut saya tidak harus mengklarifikasi apa-apa yang bukan berasal dari saya. Saya mengklarifikasi apa yang menjadi bahan pemeriksaan atau terjadi pada diri saya. Jadi kalau misalkan artinya
mereka yang bulian itu kebanyakan dari mereka, Kak, tidak karena ada perkataan dari saya. Mereka yang buat sendiri, mereka yang benci sendiri. Tidak ada halangan yang Mungkin saya hanya bisa berpesan terhadap perempuan di luar sana. Mungkin bukan hanya perempuan, tapi kejadian ini kan mungkin bisa terjadi juga terhadap siapa saja. Jadi saya bisa memberikan saran kepada, terutama saya sebagai perempuan, saya hanya bisa bilang, teman-teman, apabila pasangan Anda atau suami Anda berselingkuh, saya mohon jangan pernah bertengkar, jangan marah, jangan meminta cerai, jangan berbuat hal-hal yang bisa menyerang Anda belakangan. Karena pada saat pasangan Anda bertemu lagi dengan selingkuhan dia di belakang Anda, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sekarang ini, saya pastikan dia akan dituduh sebagai dalang, Anda yang akan dibuat sebagai tersangka. Dan kami juga mendoakan kita bisa lewati ini semua dengan baik, dan kami pasti juga sama harapan dengan Kak Ira bahwa kebenaran juga pasti akan terungkap. Sampaikan salam buat keluarga dan semuanya di rumah ya. Iya, terima kasih. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Ira Uwa, istri dari Randy Bujide, tersangka dalam kasus kematian Astrid dan Nuril. Tribuners, bertindak meskipun tidak berani itu sebenarnya hal terbaik yang bisa kita lakukan dibandingkan bertindak karena keberanian untuk melakukan kebohongan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, meski kamu harus tertatih-tatih untuk mendapatkan, dan tak ada seorang pun yang mempercayaimu, karena dengan caranya sendiri kebenaran dan keadilan itu akan terungkap. Jangan berpikir perjuanganmu akan sia-sia, sebab Tuhan akan memberi keberanian dan bukti untuk mengungkapkan keadilan dan kebenarannya semua. Saya Novemi Leo dan Ira Uwa pamit. Kita cukup minum ya. Teks. Kak, kamu sudah rekam? Sudah, oke. Potong. Sekarang hari Sabtu tanggal 7. Oke. Nanti saya send mulai. Oke. Sabar. Ya.